satu ini. Terima kasih Ibu sudah ada di samping saya. Mike saya serahkan dulu. Baik, terima kasih Kakak Feni. Yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Camat, Bapak Desa bersama Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Desa, para perangkat desa yang saya hormati dan saya kasihi, Ketua Perisai Yafa bersama teman-teman Perisai yang hadir pada saat ini. Singkatnya semua Bapak Mama, khususnya masyarakat di Fafine Su'ah yang saya hormati, saya kasih dan saya banggakan. Pertama-tama saya mungkin tidak banyak bicara lagi karena rata-rata yang hadir ini hadir juga waktu malam itu Kak, waktu di tempatnya ya Bapak Stanis almarhum ya, itu mungkin Bapak Mama ada hadir ya. Artinya untuk BPJS Ketenagakerjaan saya rasa bahwa cukup banyak yang Bapak Mama sudah pahami, sudah mengerti. Saya ingin mengajak sekali lagi. Tadi saya lihat waktu Bapak Camat tanya, coba angkat tangan yang sudah ini. Ternyata mama-mama yang banyak, Bapak ini belum. Sekali lagi coba, yang sudah atau yang belum saja, yang belum masuk BPJS. Coba angkat tangan yang belum masuk. Bapak, Mama atau siapa saja yang belum masuk, coba angkat tangan. Bapak sudah masuk? Sudah? Bapak? Belum, Coba, yang belum angkat tangan, yang belum masuk. Bapak sudah masuk? Sudah, yang belum coba, Mama di belakang sudah masuk. Ada? Ya, oke, baik. Nah, jadi di antara sini ada yang belum masuk. Tadi saya sempat tanya ke Bapak Camat, Bapak Desa tadi, Bapak Desa saya tanya, Fafine Su'ah ini kira-kira berapa banyak yang sudah punya KTP? Pemilih ya, kemarin waktu kita paling dekat ini pilkada kemarin toh, pemilihnya ada berapa banyak? Kurang lebih berapa? Fafine Su'ah kurang lebih 700 ada? 700 apakah sudah separohnya masuk BPJS? Saya rasa belum ya toh, mungkin 200 paling tinggi, 200 atau 250 ya, 250 berarti masih ada 500 yang belum masuk. Jadi Bapak Mama, ini BPJS Tenaga Kerja ini penting sekali. Ini program nasional, program dari pusat. Ya, Bapak Jokowi, Bapak Presiden memberikan ini program bukan untuk mereka yang ada di Jakarta sana saja, tapi untuk semua rakyat Indonesia, termasuk saya dengan Bapak Mama. Ini bukan asuransi, ya saya tekankan ini bukan asuransi. Tapi ini adalah jaminan sosial, perlindungan buat kita di saat kita bekerja. Ya, kita bekerja orang Timur ini, kita ini semua rata-rata bekerja banyak pakai apa? Pakai tenaga kita, toh? Bukan kalau mungkin orang di Jawa sana tekan knop, semua jalan, kita tinggal kontrol saja, pakai mesin semuanya. Tapi kita di Timur ini, umumnya kita kerja pakai tenaga kita. Maka harus dilindungi diri kita harus lindungi tenaga kita ini, kita harus lindungi melalui tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan ya. Maka saya sangat berharap Bapak Mama harus masuk. Saya akan berikan di Fafine Su'ah. Kemarin saya sudah bicara waktu Pak Stanis almarhum meninggal, tapi sampai sekarang saya belum dapat KTP ini. Saya bantu Fafine Su'ah 100 orang akan saya bantu untuk buat BPJS Tenaga Kerja untuk mengawali. Jadi dari mulai Bapak Mama kasih KTP, kami urus semuanya sampai bayar pertama. Kita mau masuk itu kan bayar toh? Mama Dora yang sudah ini pasti bayar pertama. Nah, untuk bayar pertama nanti saya bantu saya yang bayar. Tapi Bapak mereka yang selanjutnya harus bayar. Tidak mahal. Tadi saya dengar bahwa hasil bumi kita luar biasa. Gotong royong kita kuat, ada yang berduka, ada yang pesta, yang nikah atau apapun, kita membantu, bahkan bisa dapat sampai 30 juta. Artinya kita ini kompak dan kemampuan kita ada. Nah, ini hanya bayar 16.800 atau 36.800. Tinggal pilih. Kalau mau yang 36.800, berarti Bapak Mama sudah punya juga uang simpanan di hari tua. Nah,
jaminan hari tua kita ada di sana. Tapi yang bisa mengukur adalah kita sendiri. Yang paling penting masuk BPJS Ketenagakerjaan. Mau 36.000 atau 16.000 tidak jadi masalah. Yang mana yang bapak mama dorang mau ambil, ya. Jadi kalau mama sudah masuk, wajib bapak masuk. Karena yang kerja ini bukan hanya mama, bapak juga kerja, sehingga jaga diri. Kemudian apabila terjadi sesuatu, ya, manfaat ini diterima oleh keluarga. Contoh, saya kasih contoh saya ya. Saya dengan bapak wakil masuk. Anak-anak saya semua 5 orang sudah punya KTP dan mereka masuk semua. Sudah masuk. Itu pentingnya ketika saya datang sini. Contoh, saya datang sini dalam satu tugas pekerjaan terjadi sesuatu, maka saya akan dilindungi. Ada manfaat kematian itu akan diterima oleh saya dan keluarga, ya. Kalau terjadi kecelakaan kerja, maka saya yang akan dapat perlindungan. Tapi kalau saatnya Tuhan panggil saya, ya, kita mau masuk BPJS atau tidak, pada saatnya kita semua pasti meninggal, toh. Nah, pada saatnya kita akan meninggal dan Tuhan panggil. Nah, pada saat itu kita harus mempersiapkan keluarga kita. Kalau saya meninggal, maka saya siapkan keluarga saya. Keluarga dan anak dan suami akan menerima manfaat itu. Tidak usah panjang lebar. Sudah 3 kali di sini. Ini yang ketiga, ya. Tuhan sudah saatnya panggil Bapak Fransiskus Haki. Maka manfaatnya itu diterima oleh keluarga. Ini adalah tanda orang tua yang cerdas, tanda orang tua yang bertanggung jawab, tanda orang tua yang cinta keluarganya, maka dia masuk BPJS. Iya toh, kita sudah meninggal nanti, kasihan keluarga kita. Umpama saya duluan meninggal, kasihan suami dan anak-anak saya masih bisa lanjut kehidupan atau tidak. Sebaliknya juga gitu. Bapak orang yang meninggal duluan, mama dengan anak-anak ini harus dibantu, ya. Maka saya berharap hari ini keluarga dari Bapak Fransiskus Haki yang akan menerima, yaitu anak, uang ini sudah masuk Bapak Mama. Jadi ini teman-teman yang hadir sini tidak pegang uang. Itu yang urus itu uang itu langsung dari pusat, dari Jakarta sana yang urus. Sudah masuk langsung di rekening. Hari ini kita menyerahkan secara simbolis untuk mengatakan bahwa sudah terbukti uang ini sudah masuk kepada yang berhak. Maka Bapak Mama harus tahu, wajib tahu. Karena jangan sampai ada permainan atau apa, mungkin ada punya pemikiran gitu. Tidak, uang sudah masuk. Nah, uang ini tidak boleh hanya pikir untuk kemudian bayar hutang, bayar macam-macam. Tidak boleh. Uang ini diharap untuk pemerintah memberikan bantuan. Itu ada rinciannya ya, 42 juta itu ada perinciannya. 10 juta untuk biaya pemakaman. Berarti ada uang lain. 32 juta ini pemerintah berharap masih ada kelanjutan hidup bagi ahli waris, ya. Jadi uang ini dipakai untuk apa? Kalau kita di sini bisa untuk buka kios kah, kita bisa beli ternak, untuk apa? Piara babi, untuk sebagai seorang penenun atau bertani. Uang ini harus putar. Jadi uang ini juga tidak boleh hanya simpan juga di dalam rekening. Karena sedikit-sedikit nanti ambil, sedikit-sedikit ambil. Ya, tadi saya tanya, ini uang untuk apa? Apalagi ini kita punya anak ini masih terlalu muda, dia belum bisa. Sehingga saya bilang tadi bahwa ini tanggung jawab Bapak Desa juga untuk bantu mengarahkan. Di sini juga ada tantanya, jadi pasti akan membantu mengarahkan anak ini. Uang ini saya tanya untuk apa? Katanya untuk bayar uang sekolah. Tapi tidak boleh untuk semua bayar uang sekolah. Mau berapa banyak bayar uang sekolah? Uang ini lebih penting adalah dia harus buat sesuatu, uang ini berputar, ya. Dan ternyata anak-anak berdua ini yang sudah punya KTP, yang sudah dinyatakan sudah dewasa karena sudah bekerja, yang laki-laki juga sudah kerja, ternyata belum masuk BPJS. Bapaknya sudah masuk, anaknya belum masuk. Nah, ini tanggung jawab kita Perisan. Segera habis ini ini uang haknya anak, ya, hak keluarga. Tapi saya sebagai ibu di TTU ini, saya punya kewajiban untuk mengarahkan, ya, sehingga segera nanti perisai siapa yang sini yang urus, anak ini harus masuk.
Dan harus masuk yang 36.800 sehingga mereka punya juga uang simpanan hari tua mereka. Dua-dua harus masuk. Kalau dua-dua masuk langsung bayar 1 tahun. Bapak Desa bayar langsung 1 tahun. Uang kan masih ada toh? Uang baru diambil tadi saya cek, uang baru ambil 2 juta kah? Baru 2 juta. Berarti uang ini masih ada 40 juta. Ambil 1 juta kurang, tidak sampai 1 juta. Untuk 2 orang ini bayar 1 tahun memang. Jadi ini anak tenang dalam 1 tahun, dia tidak akan berpikir ini. Ada apa-apa kita sudah ada perlindungan buat ini anak. Ini kakak yang laki-laki kan kerja apa ini? Itu rawan, bisa terjadi. Kita tidak berharap. Tapi kan keseleo kaki, kita jatuh. Ini sudah ada kejadian. Jatuh dan kemudian meninggal. Ada yang kaki patah. Kaki patah, BPJS yang akan memberikan kaki sambung. Akan diberikan sampai dia selesai sembuh. Nah, Bapak Mama ini harus tahu. 3 manfaat ini penting sekali. Ya, 3 manfaat ini penting. 1, jaminan kecelakaan kerja. Artinya Bapak Mama ketika bekerja terus terjadi sesuatu, tolong lapor ke yang menjadi siapa di sini petugas yang waktu Bapak Mama mereka masuk. Kalau tidak, paling dekat lapor itu ke Bapak Desa. Bapak Desa wajib untuk selalu komunikasi dengan perisai, dengan petugas, ya. Kalau perlu dengan saya langsung supaya cepat, jangan lama-lama. Kalau terjadi sesuatu lagi kerja, terus terjadi satu kecelakaan kerja, apapun itu, ya. Terus harus dilarikan ke rumah sakit. Jangan tunggu dulu BPJS, lari sudah pergi rumah sakit. Dari sini pergi rumah sakit lumayan jauh. Tidak ada kendaraan, ada mobil siapa, pakai dulu. Nanti sewa, itu BPJS yang akan bayar. Ini saya suka ngomong memang sini, jadi ini betul toh? Ya, BPJS akan bayar. Paling banyak itu perjalanan darat itu sampai 5 juta. Tapi kalau kita naik ini sewa 300.000 ya BPJS kembali hanya bayar 300.000 gitu. Jadi bawa sampai ke sana, kasih tahu bahwa saya lupa pegang kartu BPJS. Bapak Mama bawa saja KTP. Yang orang perlu itu NIK, nomor NIK-nya. Maka harus punya kalau tidak catat memang kok harus hafal ini NIK. Cek di sana nanti dilihat, oh ternyata betul ini peserta BPJS. Bapak Mama akan diurus sampai sehat, sampai sembuh. Nah, sembuh contoh kata, ada yang kecelakaan, mungkin jatuh dari pohon. Terus kakinya harus patah, digips, ya. Tidak bisa kerja toh? Nah, BPJS akan memberikan sebutannya bukan santunan. Biaya apa itu namanya? Santunan sementara ketika kita tidak bisa bekerja, ya toh? Dokter bilang bahwa kita ini masih dalam keadaan sakit, masih dalam keadaan pemulihan. Nah, berarti kan kita tidak bisa kerja. BPJS akan kasih 1 juta tiap bulan, 1 juta sampai 6 bulan pertama. Ternyata setelah setengah tahun masih dikasih lagi 1 juta sampai 6 bulan berikutnya. Tapi kalau 2 bulan sudah bisa ya hanya dikasih 2 bulan, ya. Itu ada buktinya nanti dilihat, oh betul ternyata ada hasilnya, tandanya bahwa dokter mengatakan ini belum bisa bekerja. Selanjutnya dikasih lagi 500 sampai kita sehat. Nah itu artinya BPJS membantu kita sampai ketika terjadi kecelakaan kerja. Itu semua tadi hanya bayar dari 16.800. Itu pertama. Yang kedua, tadi saya bilang toh kita meninggal ini mau masuk BPJS atau tidak, pada saatnya Tuhan panggil kita, maka kita harus pergi. Ya toh, pergi menghadap sudah. Nah, kasihan anak-anak kita. Tadi Bapak Camat walaupun ngomong pakai bahasa daun saya tidak hafal, tapi saya tidak mengerti, tapi saya tahu bahwa mengatakan bahwa jangan sampai kita pergi ini juga meninggalkan beban kepada keluarga kita, ya. Apalagi kalau ternyata bapak atau mama atau anak sendiri juga ketika meninggalkan banyak beban, utang segala macam. Kasihan keluarga yang akan ditagih, ya toh. Tapi kalau masuk BPJS kita berikan satu manfaat kepada keluarga kita, 42 juta apabila meninggal normal, meninggal biasa, meninggal bukan dalam keadaan bekerja. Nah,
Tapi kalau meninggal dalam keadaan bekerja, itu dapatnya 70 juta. Saya tadi cek, Bapak Franciscus ini meninggal kenapa? Ya, ini semua yang ada di sini harus berpihak kepada masyarakat, tapi tidak boleh tabrak aturan, ya toh? Ada aturan yang dibuat oleh pemerintah melalui BPJS. Saya cek, ternyata meninggalnya memang Bapak kan pertama gali lubang, mungkin terlalu kerja, terlalu seharian capek, kemudian sempat istirahat sekian jam, baru kemudian meninggal. Artinya meninggalnya waktunya sudah dalam keadaan bukan dalam keadaan bekerja. Nah, Bapak Mama ini harus cek baik-baik. Kalau kemudian meninggal, kasih tahu jelas kepada petugas atau Bapak Desa, kasih tahu ini meninggal mungkin di kebun, lagi kerja-kerja, terus sesak napas, ya, lagi bekerja sesak napas, lari masuk ke dalam mau ambil air minum, meninggal. Itu meninggal karena kerja. Nah, itu harus kasih tahu. Jadi ini pentingnya apa, meninggalnya karena apa, itu penting ya. Nah, itu nanti akan petugas BPJS akan cek, ini meninggalnya kasusnya karena apa. Kalau meninggalnya karena kita dalam keadaan bekerja, wajib dapat 70 juta. Itu dapatnya 70 juta. Bahkan kalau anak kita masih ada yang masih sekolah, itu wajib anaknya akan dibiayai pendidikannya, diberikan beasiswa dari TK, ya, dari TK atau usia 3 tahun sampai lulus SD, berarti 8 tahun, diberikan 1.500.000 tiap tahun untuk dua anak, per anak 1,5 juta, berarti kalau 2 anak 3 juta, 3 juta sampai lulus SD. Lari naik ke SMP, pemerintah masih bantu, akan diberikan 2 juta. Untuk 2 anak berarti 4 juta sampai lulus SMP. Ke SMA juga sama, akan diberikan tiap tahun diberikan 3 juta sampai lulus SMA. Sampai di situ pemerintah tidak hanya sampai di situ, berharap seluruh masyarakat Indonesia ini harus pintar, harus cerdas. Diberikan lagi untuk kuliah. Kuliah itu 1 anak diberikan 12 juta. Berarti 2 anak berapa? 24 juta toh? 24 juta sampai 5 tahun. Sampai selesai jadi sarjana. Tapi kalau sarjana 4 tahun susarjana, berarti diberikan hanya 4 tahun. Gitu, ya. Jadi pemerintah memberikan perlindungan pendidikan kepada anak-anak. Nah, kalau andaikan tidak dalam keadaan meninggal, ini penting, Bapak Mama harus tahu. Belum meninggal, tapi kemudian bagaimana supaya anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini mendapat perlindungan pendidikan, maka Bapak Mama harus bayar lancar selama 3 tahun. 16.800 ini 3 bulan berarti hanya 50.400. Setengah tahun berarti berapa? 108. 1 tahun berarti 216, ya kah? 201.600. Nah, 1 tahun hanya 201.000. Kalau Bapak Mama bayar lancar selama 3 tahun, dijamin kapanpun pada saatnya kita meninggal, anak-anak kita terjamin pendidikan. Asal bayarnya lancar. Sekarang harus lancar, tiap bulan harus lancar. Jadi tidak usah tunggu tiap bulan baru bayar. Kalau Bapak Mama ada uang langsung bisa bayar 100.000, bayar sudah untuk 6 bulan. Jadi tenang, tidak pikir lagi toh, kita kerja. Karena kalau Bapak Mama lupa, tidak boleh serang ini petugas ini. Saya meninggal kenapa? Atau keluarga saya terus tidak dapat. Itu yang akan blokir itu dari pusat sana, bukan mereka. Karena bayarnya tidak tepat waktu. Jadi Bapak Mama harus bayar tepat waktu. Tapi pemerintah tidak bikin susah, tidak mahal. Hanya 16.800 atau 36.800 sebulan, bukan tiap hari. 1 bulan. Merokok lebih dari 25.000 1 hari. Ya toh? Nah, 1 hari kita bisa lebih dari itu. Ini hanya 1 bulan, bayar 16.800 atau 36.800. Maka saya harap sekali Bapak Mama tolong, bukan saja yang ada di sini, tetapi tolong sebagai kepanjangan
informasi ini kepada masyarakat lain. Kalau di sini Desa Fafinesu A ada sekitar 700-800 orang, berarti ini baru berapa? Mungkin baru 20% yang masuk. Kasihan toh, yang lain belum. Sedangkan sudah ada bukti 3 orang yang kemarin sudah saatnya Tuhan panggil dan sudah terima. Berarti terima berapa? 42 juta kali 3 di sini sudah terima 100 lebih. Sudah 120 juta lebih kita terima di OB sini. Dalam kurun waktu hanya dalam 1 tahun sudah terima itu. Jadi ini penting ya, Bapak Mama orang juga punya anak yang sudah bekerja, sudah punya KTP, atau mungkin belum urus KTP tapi ada kakaknya, tapi dia memang sudah bekerja, kasih masuk sudah, jangan lama-lama, ya, sehingga mereka benar-benar terlindungi. Ya, paham ya saya sampaikan ini ya. Setuju kah mau masuk? Setuju, betul ya. Nanti saya minta ininya 100 orang yang di sini yang saya bantu, tolong segera kasih. Tapi bulan depan, ini kan Maret toh, ini Maret langsung masuk sudah. Masuk ini Maret, 100 orang, kemudian bukan berarti hanya 100. 100 ini hanya untuk support saja. Saya mau kasih tahu Bapak Mama bahwa ini penting. Selanjutnya harus masuk, yang lain juga harus masuk. Hanya 16.000 toh, tidak banyak. Nah, masuk sekarang, bulan depan Bapak Mama wajib bayar selanjutnya. Ya, kita bantu lagi desa lain lagi, kita bantu yang lain. Sehingga saya berharap, pemerintah berharap masyarakat Timur Tengah Utara semua menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kita diberikan perlindungan, ya. Saat ini kita harus berterima kasih kepada ini para petugas perisai. Mereka adalah mitranya BPJS. Mitra BPJS untuk membantu menyampaikan pentingnya BPJS ini kepada masyarakat. Maka pada kesempatan ini juga mumpung banyak yang hadir juga banyak, saya berharap mari kita tidak saja merekrut, ya. Kita bukan saja datang untuk daftar, mereka terus stop di situ. Tapi kita harus bekerja dengan hati, bantu mereka untuk pendampingan selanjutnya. Bapak Mama yang harus tahu kapan harus bayar, tetapi kita bantu ingatkan. Jadi kalau Bapak Mama tidak bayar, jangan salahkan petugas. Kamu kemarin tidak kasih tahu kalau ini bulan harus bayar. Bapak Mama harus tahu sendiri ya. Jadi umpama mulai masuk tanggal 15, ingat bulan depan itu tanggal 15 harus bayar memang. Kalau perlu langsung itu tadi saya bilang 3 bulan atau 1 tahun langsung bayar sekaligus. Jadi tidak pikiran toh. Nah, tetapi pasti teman-teman dari perisai akan membantu untuk mengingatkan. Tapi yang paling utama adalah Bapak Mama sendiri harus tahu kapan saatnya harus bayar. Cara bayar bagaimana? Di sini sudah banyak yang masuk, tentu sudah tahu caranya. Saya tidak akan panjang lebar lagi tentang cara pembayaran. Yang paling utama bayar BPJS tepat waktu. Tepat waktu ya, supaya bisa klaim ini. Kemarin ada dari mana itu? How many? Terlambat 1 bulan kan? Bulan berikutnya toh? 3 bulan. Jangan bilang 3 bulan. Sekarang terlambat 1 bulan juga langsung ditutup dari pusat. Ya, jadi ini. Sekarang terlambat 1 bulan langsung ditutup. Jadi Bapak Mama harus bayar cepat. Bayarnya harus tepat waktu ya. Karena manfaatnya besar, kita yang terima. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi selamat untuk Desa Fafinesu A yang saya lihat begitu antusias masuk, walaupun mungkin baru 20 atau 25%, tetapi Bapak Mama sudah menunjukkan bahwa peduli terhadap perlindungan terhadap diri sendiri maupun keluarga. Dan Bapak Camat juga saya tahu sudah sangat-sangat mendukung ini. Segera Bapak Mama kasih nanti KTP-nya. Ini satu lagi, masuk usia 65 tahun. Ya, jangan lupa 65 tahun batas daftar. Ini hari ada yang ulang tahun 65 tahun masih bisa. Nanti jam 00 lewat 1 menit sudah tidak bisa lagi. 1 detik sudah tidak bisa. Besok masuk ke 66. Jadi hari ini pun 65 masih bisa. Ada satu lagi program untuk perangkat desa.
Kalau perangkat desa bisa usianya tidak terbatas. Jadi usia bisa sampai 70 tahun dan lain sebagainya. Itu nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Afif Dinsasi untuk bagaimana caranya. Itu penting sekali. Ya, perangkat desa termasuk di dalamnya RT, RW, kemudian Bimas, siapa lagi? Ya, itu semua termasuk kader posyandu, ibu-ibu PKK itu harus masuk karena di kabupaten saya sudah kasih masuk semua. Maka di sini juga harus. Hanya dengan masuk dengan bayarnya dia beda, hanya 10.530. Ya toh? Kalau yang kita umum 16.800, khusus untuk ini hanya 10.530. Ibu PKK masuk sudah. Masuk. Nanti ini saya bantu, benar-benar saya akan bantu untuk PKK. Ya. Ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Susah yang dengan semangatnya bagaimana memberikan kita pemahaman yang sangat luar biasa